Apa kabar kamu? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Guru-guru di sini sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Jadi tujuan kami untuk tahap awal ini kami ingin mengidentifikasi perubahan-perubahan yang ada di madrasah kita ya. Jadi saya anggap kita relax saja, tidak usah kita tegang, karena seperti biasa kegiatan itu di samping bersilaturahmi dan kita ada samping yang jelasnya Bu untuk pengawas itu dalam tahun ini sudah ada ya transformasi tugas fungsi pengawas yang tadinya kita fungsi pengawas itu utama itu tentang supervisi manajerial, supervisi akademik, pemantau depan standar, pembinaan guru kepala madrasah, penilaian, PKG. Dari saat ini beralih fungsi pengawas itu mendampingi camat kepala madrasah mulai dari merencanakan program camat ya, melaksanakan program camat sampai pada pelaporan Pak Ibu camat. Dan itu nanti menjadi baru dari pengawas untuk setiap satuan pendidikan atau satuan madrasah ya. Jadi di awal ini di camat ada beberapa pertanyaan yang barangkali kami ingin dapatkan dari Ibu tentang madrasah kita. Ibu camat di sini sudah berapa tahun? Alhamdulillah. Kemajuan di sini cukup pesat ya. Saya jumlah siswa setiap tahun kita lihat jumlah siswa itu seperti apa. Bertambah atau seperti apa? Bertambah katanya bertambah. Alhamdulillah. Guru-gurunya bagaimana keaktifannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tentu dalam mengolah madrasah kita rasakan tidak semudah apa ya orang-orang bayangkan. Apalagi namanya kepala madrasah tentu banyak hal ya, banyak hal problem-problem persoalan, tapi saya lihat ketika madrasah itu bisa berjalan dengan baik, bahkan selalu ada kemajuan baik dari prestasi siswa maupun kuantitas siswa itu sudah akan baik. Jadi ada ini Bu tentang tingkat kesadaran kepala madrasah dalam hal di madrasah kita ini. Tentu dalam mengelola madrasah ini Ibu sudah bisa ada bayangan ya, melihat kira-kira Ibu ada nggak yang kita dapatkan kelemahan dan kekuatan di madrasah kita? Ada nggak kira-kira terbayang di yang kita ketahui, kira-kira ada nggak kelemahannya di madrasah atau tidak ada kelemahannya? Ada ya? Ya. Jadi saya ingin dapatkan informasi dari Ibu kira-kira ya sejauh ini di 3 tahun terakhir ini apa sih kelemahan yang Ibu lihat dan kelihatan yang Ibu lihat di madrasah kita ya? Silakan ya, santai saja ya. Dari segi situasinya mungkin Ibu adalah termasuk kelemahan karena mengingat banyaknya siswa yang kami di sini, sementara kondisi atau keadaan sapras yang terbatas. Jadi yang jelas karena terbatasnya sapras tersebut dapat mengganggu kelancaran proses belajar mengajar siswa karena kondisinya atau maksudnya sapras ini adalah ruang belajarnya ya. Kondisi tidak nyaman karena termasuk juga karena disekat ruangannya, jadi agak
tidak keluar itu bergerak. Ya gitu ya. Jadi Itu mungkin dari segi tempatnya, ya, apalagi Bu skenario kita dari segi metodenya, metode apa? Metode guru Mengajar. mengajar. Oh iya, seperti apa sih metode Ibu melihat Ibu teman-teman guru Ibu? Mungkin masih adanya bervariasi metode yang diterapkan oleh guru, termasuk juga tidak adanya media yang memadai ya, memadai yang bisa digunakan oleh guru untuk itu. Jadi memang kita ada punya media tapi terbatas, mungkin ada sekitar 75% dari apa yang ada. Jadi dari situ kemudian mungkinlah memang apa lagi yang Ibu bisa lihat selain dari ruang belajar yang tidak memadai, kemudian metode guru dalam mengajar, apalagi Bu yang kita rasakan kelemahan di sekolah kita. Mungkin dari segi karena adanya program kewirausahaan yang kita rencanakan, jadi yang menjadi kendala adalah dari P5-nya itu yang seharusnya sudah diterapkan di sekolah, namun karena terbatasnya tenaga karena adanya tugas sendiri yang dilakukan oleh guru, dan mungkin butuh tenaga khusus untuk bisa mengelola itu. Oh, kewirausahaan maksudnya. Oh, iya. Dari segi kewirausahaan. Apalagi kira-kira sudah cukup itu atau bagaimana ya? Ya kalau dari segi itu mungkin ada dulu. Baik, alhamdulillah Ibu bisa merasakan ya tentang kelemahan kita dapatkan di sekolah. Sekarang kira-kira apa kekuatannya di sekolah kita ini, sehingga saya lihat ini ada apa ya, selalu ada peningkatan siswa. Dari kira-kira apa kekuatannya ada di sekolah kita ini yang Ibu bisa lihat di MI Anisyaklik ya, apa di kekuatannya tadi di pertama karena kedisiplinan guru. Iya, satu pelaksanaan atau kegiatan keagamaan yang kegiatan keagamaan, iya ini kekuatannya ya, terrealisasi dengan baik ya konsisten ya, selalu konsisten ya. Apalagi Bu kekuatannya kegiatan keagamaan, kedisiplinan guru, serta kepercayaan masyarakat. Iya, kepercayaan masyarakat menitipkan anaknya belajar di terima kasih banyak ya, biasa dari paparan ini. Barangkali ini dari kelemahan ini tentang saprasnya, kira-kira apa sih yang bisa Ibu lakukan ini untuk bisa mengantisipasi kelemahan ini, menjawab kelemahan ini? Apa yang Ibu lakukan? Lalu mencari informasi, baik itu melalui sosial media atau informasi dari teman-teman, serta adanya proposal yang kami lakukan. Kami tidak pernah dalam setiap tahun itu selalu mencari informasi kaitannya dengan bantuan dan menindaklanjutinya dengan cara memasukkan proposal. Iya. Tapi dalam kelemahan metode guru ini, kira-kira mengantisipasi metode guru kita yang begitu bervariasi, begitu juga dalam hal media pembelajaran yang digunakan guru masih sangat terbatas. Kira-kira apa solusinya, kira-kira yang menurut Ibu bisa menjawab dari kelemahan ini? Mungkin alhamdulillah karena kami sudah mendapat bantuan BKBA pada tahun 2020. Dari situ kami ada semacam pembinaan
kita diwajibkan untuk ada anggaran untuk ke situ. Jadi dengan jalan seperti itulah kami dalam bulan ini akan mengadakan bibliotek, dan dari situ guru-guru mungkin kami bisa dibina, walaupun sebenarnya pada tahun-tahun sebelumnya biasa atau sering juga diadakan bibliotek. Jadi Sudah diperkenalkan lagi. hal-hal baru yang bisa didapat oleh guru tersebut. Jadi kami berencana, dan alhamdulillah karena dananya sudah ada di KBM. Baik, untuk kekuatan tadi ini ya, kan ada beberapa kekuatannya yang kita anggap bahwa ini kekuatannya di MIT. Yang pertama ada kedisiplinannya guru, kedisiplinan siswa, sehingga kepercayaan masyarakat untuk mendidik anaknya ini lebih besar ya. Sehingga kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan yang terus berjalan dan bahkan konsisten ya, seperti apa tadi kegiatan keagamaan sholat duha dengan penghafalan surat pendek ya. Jadi kira-kira bagaimana mengoptimalkan lagi ini kekuatan ini, bagaimana lagi apa kira-kira yang ibu lakukan untuk kekuatan di sekolah kita ini, kepercayaan masyarakat bisa dijaga dengan baik, kemudian apa tadi kegiatan-kegiatan keagamaan selalu bisa, apa kira-kira yang mengoptimalkan kekuatan ini? Silakan. Alhamdulillah, karena kita ini juga menjelang mudah-mudahan diberi umur panjang, kita juga dalam rangka menyambut bulan Ramadan, bulan puasa, kami adakan program. Tapi memang sebelumnya sudah ada. Yang sebelumnya ini yang sudah kita lakukan ini itu bisa lebih ditingkatkan lagi, bukannya itu bisa lebih dipermantap, yakni safari Ramadan setiap bulan kita bersama di sekolah, dan mungkin lomba-lombanya juga akan lebih dimaksimalkan, serta apresiasi ke siswa dengan memberi semacam hadiah dari guru-guru PTK serta ASN yang ada. Jadi selalu lebih diadakan kegiatan lomba perseni apa, dan diberikan juga ke anak siswa semacam penghargaan. Kalau guru biasa nggak diberi penghargaan? Baru-baru ini ada yang adakan, tapi pengawas yang programkan di sekolah ya, nanti dioptimalkan. Banyak yang informasi ini saya anggap sangat bermanfaat untuk kita menjadikan suatu data bagaimana madrasah kita ini di MIT yang ini dalam hal mengambil strategi kebijakan untuk pendampingan di madrasah kita.